Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan TNI dan Polri berhasil evakuasi seluruh korban tewas pembantaian KKB di Kabupaten Yaukimo. Polisi bongkar pabrik miras oplosan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Peringatan HUT TNI di Jayapura dan Merauke berlangsung meriah. Korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan, bertambah menjadi 7 orang. Bertambahnya korban pembantaian KKB terhadap pendulang emas ilegal di distrik Seradala diketahui setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi pada hari Sabtu. Pencarian korban tewas sempat terkendala penembakan KKB dan cuaca buruk. Aparat menemukan 5 jenazah di lokasi penambangan emas ilegal distrik Seradala, tepatnya di Kali I. Setelah mengevakuasi jenazah 5 korban tewas itu, aparat menemukan seorang pendulang emas yang selamat. Namun kondisinya lemah karena sudah 5 hari dirinya bersembunyi di hutan. Tim gabungan berhasil mengevakuasi Yohanes Bouk alias Nando ke RSUD DKI Kabupaten Yaukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pendulang emas ilegal masuk ke Yaukimo tidak melalui jalur resmi sehingga sulit mengidentifikasi jika terjadi kekerasan. Korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara satu korban selamat atas nama Yohanes Bouk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali I. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yaukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. 22 September lalu KKB membantai 7 orang di 2 lokasi pendulangan emas ilegal Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. April tahun 2025 lalu, 11 pendulang emas ilegal juga tewas dibantai KKB di lokasi yang sama. Diduga pendulang emas ilegal kembali masuk ke lokasi karena faktor ekonomi. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Kepolisian Resor Asmat, Papua Selatan pada hari Sabtu membongkar jaringan penjual sekaligus produsen minuman keras oplosan jenis Opi. Polisi juga menangkap seorang pelaku yang diduga pemilik industri rumahan tersebut dan menyita sejumlah barang bukti di 2 lokasi. Barang bukti yang disita yaitu 32 liter minuman keras oplosan, peralatan masak dan penyulingan, serta bahan baku. Dari bisnis ilegal yang sudah 4 bulan beroperasi, pelaku bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Pelaku inisial LON melaksanakan proses produksi minuman alkohol jenis Opi kaki anjing di rumah yang pelaku sewa di Jalan Frans Kaisepo, yaitu di Agas. Cara produksi ataupun memasak minuman alkohol jenis Opi kaki anjing menggunakan bahan gula, permipan, dan air. Dan perbandingan gula 50 kilo, permipan 750 gram, dan 300 liter air kemudian difermentasikan selama 7 hari. Lalu di hari ke-8 pelaku memasak dan menghasilkan 75 liter dalam 3 hari. Pelaku juga menjual minuman jenis alkohol jenis Sopi ataupun kaki anjing dengan harga 100.000 per liter. Dan dari penjualan minuman tersebut pelaku menghasilkan
7.500.000 selama produksi minuman alkohol tersebut selama berlangsung 4 bulan dengan proses dilakukan 3 sampai 4 kali produksi dalam sebulan. Tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Asmat. Ia diancam dengan hukuman penjara 15 tahun karena menjual barang berbahaya. Peredaran minuman keras lokal marak di Kabupaten Asmat. Minuman keras dijual secara ilegal dan diproduksi di rumah-rumah. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Pencurian motor di Kota Merauke kian marak. Sejumlah kasus pencurian yang terjadi bahkan terekam jelas oleh CCTV milik warga korban. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku melakukan pencurian di kawasan Jalan Spadem, Kabupaten Merauke. Menariknya, walaupun pelaku berulang kali terekam CCTV, namun yang bersangkutan terlihat masih beraksi dengan leluasa. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Anugrah mengungkapkan laporan terkait kasus pencurian motor belakangan ini memang meningkat. Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku. Kalau untuk terkait curanmor yang jelas, untuk saat ini memang ada beberapa laporan curanmor yang masuk. Cuma sampai dengan saat ini kami dari Satgas Merauke sedang melakukan penyelidikan. Karena kebetulan juga kita ada operasi sikat terpusat di Polda. Jadi setiap perkembangan daripada pengungkapan pasti akan kita laporkan, kita sampaikan. Kalau untuk proses yang jelas dari kami, ya tetap akan melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Cuma nanti juga itu akan berkaitan dengan korban karena ada beberapa korban yang tidak berpemasukan. Dalam arti korban yang penting motor kembali, ya sudah selesai gitu. Polisi mengimbau warga yang meninggalkan motornya di parkiran umum atau di parkiran rumah agar lebih waspada dengan melakukan kunci berlapis sehingga tidak mudah dibawa kabur pencuri. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petugas karantina Papua menggagalkan pengiriman 11 ekor ayam hidup ilegal dengan tujuan Jayapura karena belasan ekor ayam tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina. Kasus ini terungkap berkat laporan PT Pelni yang menemukan ayam tanpa pemilik tersebut di kapal motor Sinabung saat proses bongkar muat di Pelabuhan Jayapura. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas karantina ternyata tidak menemukan sertifikat kesehatan hewan dari daerah asal. Pengiriman hewan tanpa sertifikat melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sangat mengapresiasi tugas-tugas fungsi yang dilaksanakan oleh Ketua Tim Karantina Hewan beserta timnya. Dan tentunya juga ini atas kerjasama dengan Kepala Satuan Kerja di Pelabuhan Jayapura. Pemasukan ini menjadi bahan kajian kami untuk dilakukan mitigasi risiko untuk kejadian selanjutnya. Dan kucing tersebut sementara dalam proses penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 21 tahun 2000. Saat ini seluruh ayam disita dan rencananya akan dimusnahkan dalam waktu dekat. Karantina Papua mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar melengkapi dokumen karantina sebelum melakukan pengiriman hewan untuk mencegah masuknya penyakit hewan ke Papua. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pengadilan Papua Nugini saat ini tengah mengadili 18 nelayan asal Indonesia yang merupakan anak buah kapal KM Atifah 01 dan KM Samudra Nusantara berasal dari Merauke, Papua Selatan. Belasan nelayan itu ditangkap pihak berwenang karena melanggar batas perairan kedua negara. Menurut Ketua HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa, dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Papua Nugini agar para nelayan tersebut tidak dijatuhi vonis yang berat. Proses hukum di PNJ ini Pak Taufik? Saat ini ada 2 kapal, yang pertama itu Akiva 01 dengan Bintang Samudra 92. Nah, ini yang sementara dalam proses hukum, dan proses hukum ini yang 2 kapal terakhir ini memang kita mengupayakan supaya vonisnya jangan sampai terjadi seperti 3 kapal sebelumnya seperti itu. Sebelumnya sudah ada 30 nelayan asal Merauke yang divonis bersalah dan dihukum penjara. Konsulat RI di Papua Nugini saat ini sedang melakukan banding sehingga seluruh nelayan yang melanggar itu hanya terkena sanksi deportasi. Nelayan di Merauke kerap kali tertangkap tentara Papua Nugini karena melanggar batas negara.
HNSI Papua Selatan mengimbau nelayan tidak melewati batas saat mencari ikan karena jika ditangkap, pemerintah sulit berbuat banyak. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.